Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfatur Rohma. Saya mahasiswi semester 5 jurusan Tasawuf Psikoterapi IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mengulas buku tentang dimensi-dimensi tasawuf karya Dr. Andes Muhammad Afif Ansori, MAG. Sebelum membahas ke bukunya, kita akan sedikit melihat profil dari pengarang bukunya. Nama beliau Dr. Andes Muhammad Afif Ansori, MAG. Beliau sekarang menjadi dekan di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Gelar S1-nya ia raih di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Gelar S2-nya ia raih di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan gelar S3-nya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya tidak banyak memberi banyak profil karena beliau sangat sulit untuk dicari profilnya, mohon maaf. Kita langsung saja ke beberapa poin penting dalam bukunya. Yang pertama, dalam bukunya menjelaskan tentang pengertian tasawuf. Seperti istilah tasawuf menurut beberapa sumber berasal dari kata sofa yang berarti bersih, suci. Karena menurutnya orang sufi adalah orang yang hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhan-Tuhannya. Ada teori lain yang mengatakan bahwa berasal dari kata sof atau barisan, karena para sufi senantiasa memilih barisan terdepan untuk mengejar keutamaan dalam sholat jamaah. Ada pula yang menyatakan bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata sufah yang berarti serambi masjid di Madinah yang ditempati para sahabat Nabi yang miskin dan dari golongan muhajirin. Ini merupakan satu sifat kaum sufi yang tidak mementingkan dunia dan mereka pun mempunyai hati yang mulia. Poin yang kedua menjelaskan tentang latar belakang kemunculan tasawuf. Poin selanjutnya yakni latar belakang kemunculan tasawuf. Secara historis, ajaran tasawuf itu mengalami perkembangan, bermula dari upaya meniru pola kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kemudian berkembang menjadi doktrin-doktrin yang bersifat konseptual. Dari perkembangan ini, secara garis besar, tasawuf terpolarisasi menjadi dua corak. Yang pertama ialah tasawuf sunni, yakni ajaran tasawuf yang didasarkan pada doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bersumber dari Al-Quran dan hadis atau As-Sunnah, serta mengaitkan keadaan dan tingkat rohaniyah mereka dengan keduanya. Yang kedua ialah tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan visi mistis, hal-hal mistis dengan hal-hal yang rasional. Ungkapan-ungkapan yang dikemukakan oleh sufi falsafi biasanya menggunakan ungkapan filosofis yang berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat atau hal-hal yang bisa dilogika atau dirasionalkan. Ada beberapa tokoh sufi yang disebutkan di buku tersebut, yakni ada Abu Yazid Al-Bustami, ada Al-Hallaj, Dhunnun Al-Misri, ada tokoh sufi perempuan Robiah Al-Adawiyah, dan juga Al-Ghazali. Di sana dijelaskan
pandangan seperti apa menurut Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj dan lain-lain tadi mengenai ajaran tasawuf sendiri itu seperti apa. Jika inti tasawuf itu adalah komunikasi seorang sufi dengan Tuhan sedekat-dekatnya, maka rasa dekat dengan Tuhan itu dapat diwujudkan dalam 3 macam. Yang pertama, kedekatan etis, yaitu kedekatan sufi dengan Tuhan dalam hubungan etika atau dalam hubungan akhlak. Yang kedua, kedekatan estetis, yaitu kedekatan sufi, kedekatan seorang sufi dengan Tuhan dalam hubungan kecintaan dengan memandang keindahan dan kemahasempurnaannya. Yang ketiga, yakni kedekatan kesatuan wujud atau biasa dikenal dengan wahdatul wujud ya, yaitu kedekatan seorang sufi dengan Tuhan dalam hubungan rasa bersatunya seorang sufi dengan Tuhan, atau yang biasa kita dengar dengan penyatuan hamba dengan Sang Tuhan. Kedekatan etis dan estetis diterima di kalangan penganut tasawuf Sunni, sedangkan kedekatan kesatuan wujud hanya diterima di kalangan penganut tasawuf falsafi. Di sini di buku ini nanti juga menjelaskan tentang makomat atau tahapan-tahapan menuju jalan sufi itu seperti apa, misal dengan cara taubat, waro, zuhud, sabar, tawakal, ridho, dan lain-lain. Dan juga dijelaskan ahwal atau hal-hal yang biasa diartikan sebagai keadaan mental yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Di buku ini juga menjelaskan tentang mahabbah, syauq, rasa takut, juga menjelaskan tentang roja, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, atau hal-hal yang atau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika seseorang itu menuju jalan sufi. Dari buku ini saya kalau dianalisis, saya mengambil analisis hermeneutik, karena di analisis hermeneutik itu tidak hanya di kitab suci saja, ada dalam semua kajian teks itu dapat dianalisis menggunakan analisis hermeneutika. Di analisis hermeneutika ini ada 3 konsep dasar, yakni ada teks, ada pembaca, dan konteks. Terus dan seperti yang saya katakan, bahwa tidak hanya kitab suci yang dapat memakai analisis hermeneutika, tetapi semua teks juga bisa memakai analisis hermeneutika dengan dasar bahwa tujuannya untuk menggali makna atau menginterpretasikan sebuah makna yang terkandung dalam sebuah teks. Bahasa merupakan, bisa dikatakan bahwa bahasa merupakan objektivasi dari kesadaran manusia akan kenyataan, dan melalui bahasa juga manusia memberi sebuah makna. Di analisis hermeneutik ini juga melibatkan sebuah pertimbangan tentang teks dalam pengetahuan teoritis para peneliti dan informasi tentang gaya teks, sumber teks, dan situasi di mana teks itu diproduksi. Dalam buku dimensi-dimensi tasawuf ini juga menjelaskan sumber teks itu dari mana, situasi di mana teks itu diproduksi juga dijelaskan, dari masa ke masa ajaran tasawuf itu juga dijelaskan sangat
detail, tokoh-tokohnya juga dicantumkan seperti itu. Di buku Dimensi-Dimensi Tasawuf ini juga pastinya ada beberapa kekurangan dan kelebihan buku. Salah satu kekurangan buku di sini menurut saya penulis secara tidak langsung itu membuat gambaran seorang sufi itu seperti apa dengan menjelaskan pendapat dari beberapa jurnal, dari beberapa buku, dari artikel yang menjelaskan terkait pengertian tasawuf itu seperti apa, sufi itu apa, penjelasan tentang sufi, sehingga secara tidak langsung pembaca itu didakwai dari beberapa artikel atau beberapa sumber yang diambil oleh penulis dan dimasukkan ke buku Dimensi-Dimensi Tasawuf itu. Kelebihan dari buku ini berisi tentang dasar-dasar menjadi sufi karena judulnya sendiri juga menjelaskan tentang tasawuf. Jadi tidak jauh-jauh dari sufi itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.